Di New York, seorang cendekiawan Muslim dan seorang pendeta Kristen duduk berhadapan di TV. Mereka tidak bertengkar, tapi berdialog. Sampai sebuah pertanyaan mengubah segalanya. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia harus menjadi manusia? Apakah dialog ini akan membawa mereka pada pemahaman, atau justru perpecahan? Alex, seorang produser TV muda yang energik, merasa frustrasi. Sejak lulus dari NYU dan mendapatkan posisi di sebuah stasiun televisi lokal di New York, ia bermimpi untuk menciptakan konten yang berbeda dan bermakna. Namun, realitasnya jauh dari ideal. Setiap hari, ia disibukkan dengan acara talk show politik yang kering, perdebatan yang dipenuhi retorika kosong, dan berita-berita ringan yang tidak memberikan dampak apapun. Studio tempat ia bekerja, yang terletak di pinggiran Brooklyn, terasa seperti penjara yang membatasi kreativitasnya. Alex tahu ada sesuatu yang lebih besar yang bisa ia lakukan. Ia memimpikan sebuah acara yang bisa memicu percakapan otentik, memecah sekat-sekat yang memisahkan masyarakat New York yang multikultural. Suatu sore, saat sedang melamun di balik meja kerjanya yang berantakan, Alex melihat sebuah pamflet di papan pengumuman. Pamflet itu mengiklankan sebuah acara dialog antaragama kecil di sebuah pusat komunitas di Queens. Alex merasa tertarik. Itu mungkin bukan acara besar, tapi ia merasa ada potensi di sana. Ia memutuskan untuk pergi, berharap menemukan setitik inspirasi. Di sisi lain kota, Sarah merasa tertekan oleh beban ekspektasi. Sebagai mahasiswa pascasarjana di Columbia University, ia dikenal cerdas dan fasih dalam menjelaskan ajaran Islam. Namun, ia merasa ada dinding tebal antara dirinya dan dunia luar. Media seringkali menggambarkan Islam dengan narasi yang negatif, dan ia sering merasa harus membela keyakinannya. Ia lelah dengan stereotip yang melekat pada dirinya, pada hijabnya, dan pada agamanya. Ia ingin orang-orang melihatnya sebagai seorang individu, seorang cendekiawan, bukan hanya seorang wanita Muslim yang harus diwawancarai setiap kali ada isu kontroversial. Acara dialog antaragama di Queens adalah salah satu dari sekian banyak acara yang ia hadiri. Ia sebenarnya tidak terlalu bersemangat. Ia sudah terbiasa dengan format diskusi yang sama. Satu pihak menjelaskan, pihak lain mendengarkan tanpa benar-benar mencoba memahami. Namun, ia tetap datang, didorong oleh keinginan untuk membuat suaranya didengar, sekecil apapun dampaknya. Pastor Mike, seorang pendeta yang ramah dan bijaksana, merasakan kecemasan yang sama dengan Sarah, meskipun dari perspektif yang berbeda. Gerejanya, yang telah berdiri selama puluhan tahun di sebuah sudut jalan yang ramai di Brooklyn, adalah pusat komunitas bagi banyak keluarga. Namun, ia melihat polarisasi yang semakin dalam di kotanya. Ujaran kebencian di media sosial, perpecahan politik, dan ketidakpercayaan antaragama semakin menggerogoti keharmonisan yang ia perjuangkan. Ia merasa misinya bukan hanya untuk menyebarkan firman Tuhan, tetapi juga untuk membangun jembatan. Acara di Queens itu adalah salah satu upayanya. Ia ingin menunjukkan bahwa dialog dan saling menghormati itu mungkin, bahkan di tengah perbedaan yang sangat dalam. Malam itu, di ruang aula yang sederhana dengan kursi-kursi lipat, ketiga tokoh ini bertemu. Alex duduk di barisan belakang, mengamati dengan saksama. Sarah duduk di panggung, menjawab pertanyaan dari audiens dengan tenang dan berwibawa. Pastor Mike adalah salah satu panelis, yang dengan penuh kasih menjelaskan pandangannya tentang perdamaian dan toleransi. Pada sesi tanya-jawab, seorang pria di barisan depan bertanya, apakah mungkin ada perdamaian sejati jika kita tidak sepakat tentang siapa Yesus? Pertanyaan itu begitu tajam dan langsung ke inti permasalahan yang sedang dihadapi Alex. Pastor Mike menjawab dengan bijaksana, perdamaian tidak bergantung pada kesepakatan teologis, tetapi pada kemauan kita untuk melihat kemanusiaan satu sama lain. Kita tidak perlu setuju dengan semua hal untuk bisa saling mencintai. Sarah menambahkan, dalam Islam, Yesus, atau Isa, adalah seorang nabi yang sangat dihormati. Kami menghormatinya. Mungkin itu adalah titik awal yang baik.
untuk fokus pada apa yang kita miliki bersama, sebelum kita berfokus pada perbedaan. Jawaban mereka berdua membuat Alex terkesima. Ia merasa seperti menemukan harta karun. Ini bukan debat kosong. Ini adalah dialog yang jujur, penuh empati, dan menyentuh. Setelah acara, Alex memberanikan diri untuk mendekati Sarah dan Pastor Mike. Ia memperkenalkan dirinya dan dengan berapi-api menjelaskan idenya untuk acara TV. "Saya ingin membuat acara yang seperti ini," kata Alex, matanya berbinar-binar. "Bukan perdebatan yang saling menyerang, tapi dialog yang membangun. Tentang apa yang menyatukan kita, bukan apa yang memisahkan kita. Saya ingin Anda berdua menjadi bintangnya." Awalnya, Sarah dan Pastor Mike skeptis. Mereka sudah lelah dengan janji-janji media yang kosong. Mereka khawatir acara ini akan disalahgunakan untuk menciptakan sensasi. Alex menyadari keraguan mereka. Ia tidak memaksa. Ia memberikan kartu namanya dan berkata, "Pikirkanlah. Jika Anda merasa ini bisa menjadi cara untuk membuat suara Anda didengar dengan cara yang benar, hubungi saya." Malam itu, Alex pulang dengan hati yang penuh harapan. Ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang spesial, sesuatu yang bisa mengubah acara TV lokalnya dari yang membosankan menjadi yang bermakna. Ia hanya perlu meyakinkan mereka berdua bahwa ia bisa dipercaya dan idenya layak untuk dicoba. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Ia tidak tahu tantangan apa yang akan ia hadapi, tetapi ia tahu ia tidak bisa lagi kembali ke rutinitas lamanya. Ia telah menemukan misinya. Alex tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan ide acara yang ia dapatkan dari pertemuan di Queens. Ia membayangkan sebuah set studio yang hangat dan intim, bukan arena perdebatan yang dingin. Ia melihat Sarah dan Pastor Mike duduk berhadapan, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sesama manusia yang mencari kebenaran. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di kantor, menyusun proposal acara. Ia menamainya Jembatan Percakapan, Bridge of Conversations. Nama itu, menurutnya, mencerminkan esensi dari apa yang ingin ia bangun. Proposal itu tidak hanya berisi deskripsi format acara, tetapi juga visi dan misinya, untuk menciptakan ruang aman bagi dialog antaragama yang jujur dan saling menghormati. Namun, realitas pahit segera menyambutnya. Produser eksekutifnya, Mark, seorang veteran industri televisi yang skeptis, menolak ide itu mentah-mentah. "Alex, ini terlalu berisiko," kata Mark sambil melempar proposal itu kembali ke meja Alex. "Pasar kita tidak butuh perdebatan teologis. Kita butuh rating. Acara semacam ini akan mengasingkan penonton, membuat sponsor takut, dan pada akhirnya akan gagal total." Mark melanjutkan dengan nada meremehkan. "Siapa yang peduli dengan Yesus? Ini bukan gereja. Ini stasiun TV. Kita butuh drama, konflik, bukan ceramah." Penolakan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Alex. Ia merasa misinya yang begitu penting dianggap remeh oleh seseorang yang hanya melihat angka. Di sisi lain, keraguan juga menyelimuti Sarah. Ia mendapatkan telepon dari Alex beberapa hari kemudian. Alex berbicara dengan penuh semangat, meyakinkan Sarah bahwa acara ini akan berbeda. "Ini akan menjadi platform bagi Anda, Sarah. Sebuah kesempatan untuk menjelaskan pandangan Anda kepada audiens yang lebih luas, tanpa campur tangan media yang biasanya memotong-motong kata-kata Anda," ujar Alex. Sarah mendengarkan dengan seksama, tetapi ia masih ragu. Ia telah melihat terlalu banyak acara televisi yang menjanjikan dialog, namun pada akhirnya hanya mencari sensasi. Ia khawatir, acara ini justru akan memperkuat stereotip negatif dan membuatnya menjadi target kebencian. Keluarga dan teman-temannya juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Ibunya, seorang wanita yang taat dan protektif, dengan tegas melarangnya. "Mereka hanya akan menggunakanmu. Nak, kamu tidak punya apa-apa untuk dibuktikan pada mereka," kata ibunya. Sarah merasa terjebak di antara keinginannya untuk menyebarkan pemahaman dan ketakutannya akan potensi bahaya. Sementara itu, Pastor Mike juga menghadapi dilema. Setelah mendengar ide Alex, ia berdiskusi dengan dewan gerejanya. Reaksi yang ia terima beragam.
Beberapa jemaatnya mendukung, percaya bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kasih. Namun, mayoritas merasa khawatir. Salah satu tetua gereja, seorang pria bernama Robert, yang telah menjadi anggota gereja seumur hidupnya, menyuarakan kekhawatiran terbesar. Pastor Mike, mengapa kita harus berdialog dengan mereka yang tidak percaya pada keilahian Yesus? Bukankah itu akan menodai iman kita? Bukankah itu akan membingungkan jemaat kita? Tanya Robert dengan nada khawatir. Ia takut Pastor Mike akan kehilangan integritasnya dan membuat gereja terlihat lemah di mata komunitas Kristen lainnya. Tekanan dari jemaatnya membuat Pastor Mike tertekan. Ia tahu ini adalah keputusan yang sulit, yang bisa mengubah jalan hidupnya dan gerejanya. Namun, Alex tidak menyerah. Ia tahu ide ini terlalu penting untuk dibiarkan mati begitu saja. Ia memutuskan untuk mencoba strategi lain. Ia membuat video presentasi singkat, menggabungkan cuplikan dari acara di Queens dengan testimonial dari orang-orang yang merindukan dialog tulus. Ia menunjukkan bagaimana perpecahan antaragama telah memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat New York. Ia menampilkan data tentang meningkatnya kasus ujaran kebencian. Presentasi itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bukankah sudah saatnya kita mencoba pendekatan yang berbeda? Alex kembali menemui Mark. Kali ini, ia tidak hanya membawa proposal, tetapi juga sebuah visi yang kuat. Ia berargumen bahwa acara ini, jika berhasil, akan memberikan stasiun mereka reputasi yang tak ternilai. Ini bukan tentang rating jangka pendek, tetapi tentang membangun audiens yang setia dan relevan. Mark, yang awalnya skeptis, mulai goyah. Ia melihat potensi branding yang kuat. Ia melihat bagaimana acara semacam ini bisa membedakan mereka dari stasiun-stasiun lain. Dengan enggan, ia memberi Alex lampu hijau, tetapi dengan satu syarat ketat. Jika episode pertama gagal, acara itu akan langsung dihentikan. Dengan izin dari atasannya, Alex segera menghubungi Sarah dan Pastor Mike. Ia tidak menyembunyikan tantangan yang ia hadapi. Ia menjelaskan tentang penolakan, tentang kekhawatiran jemaat dan keluarga. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan melindungi mereka, bahwa ia akan memastikan setiap detail acara dikerjakan dengan penuh integritas. Alex mengirimkan mereka salinan kontrak yang menjamin hak mereka untuk meninjau dan menyetujui setiap bagian dari acara sebelum disiarkan. Ia juga berjanji bahwa mereka akan mendapatkan kontrol kreatif penuh atas topik yang akan dibahas. Melihat ketulusan Alex dan kesediaannya untuk berjuang demi acara ini, Sarah dan Pastor Mike mulai melihat secercah harapan. Sarah menyadari bahwa jika ia tidak berani mengambil risiko, tidak akan ada yang bisa mengubah narasi negatif tentang Islam. Ia melihat ini bukan hanya sebagai peluang, tetapi sebagai kewajiban. Pastor Mike, setelah berdoa dan berdiskusi dengan istrinya, menyadari bahwa ketakutan tidak boleh menghentikannya dari melakukan apa yang ia yakini benar. Misi untuk membangun jembatan lebih penting daripada ketakutan akan kritik. Akhirnya, mereka berdua setuju. Sarah dan Pastor Mike bertemu dengan Alex di sebuah kafe. Di sanalah, di tengah kebisingan kota, mereka mulai merencanakan episode pertama. Mereka mendiskusikan topik, format, dan bahkan detail terkecil seperti pencahayaan di studio. Mereka menyepakati bahwa fokus utama adalah pada dialog yang otentik dan menghormati, bukan pada perselisihan. Alex merasa lega. Ia tahu ini baru permulaan, tetapi ia memiliki keyakinan penuh bahwa bersama-sama, mereka bisa mengubah cara orang berbicara tentang agama, satu episode pada satu waktu. Persiapan pun dimulai. Dan sebuah era baru dalam televisi New York akan segera dimulai. Malam tayang perdana tiba. Udara di studio terasa tebal dengan campuran ketegangan dan antisipasi. Alex, mengenakan kemeja rapi yang kontras dengan suasana hatinya yang gelisah, terus-menerus mengecek monitor, memastikan setiap kamera berada di posisi yang tepat. Ini bukan hanya sebuah acara TV baginya. Ini adalah pertaruhan yang besar. Masa depan karirnya, dan lebih dari itu, visinya tentang dialog, semuanya tergantung pada malam ini. Di ruang kontrol, ia bisa melihat Mark, produser eksekutifnya, duduk dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Alex tahu,
Satu kesalahan saja, dan semuanya akan berakhir. Di ruang rias, Sarah duduk dengan tenang, menata hijabnya di depan cermin. Meskipun ia tampak tenang, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah panggung terbesar yang pernah ia hadapi. Ia tidak khawatir tentang penampilannya, tetapi tentang kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ia tahu jutaan pasang mata akan menonton, dan setiap kalimatnya akan dianalisis, mungkin disalahpahami, atau bahkan digunakan untuk menyerangnya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan mencoba mengingat nasihat ibunya. Bicaralah dengan hati, nak. Kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Ia memutuskan untuk tidak menjadi seorang cendekiawan yang dingin, tetapi seorang manusia yang berbagi keyakinannya. Tidak jauh dari sana, Pastor Mike sedang membaca Alkitab kecilnya. Jemarinya mengusap halaman-halaman yang telah usang. Ia merasakan beban tanggung jawab yang berat. Ia tahu banyak jemaatnya, termasuk Robert, sedang menonton di rumah. Mereka menaruh harapan, tetapi juga ketakutan, padanya. Ia berdoa agar kata-katanya bisa mencerminkan kasih Kristus, bukan perdebatan yang memecah belah. Ia memohon kekuatan untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Ia menyadari bahwa misi malam ini bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk membuka pintu. Ia ingin menunjukkan bahwa ada cara lain untuk berinteraksi, cara yang dibangun di atas rasa hormat dan empati, bukan dominasi. Alex masuk ke ruang rias, menepuk pundak Pastor Mike dengan lembut. "Siap, Pastor?" tanyanya. Pastor Mike tersenyum. "Saya akan siap jika Tuhan bersamaku, Alex." Kemudian, Alex beralih ke Sarah. "Anda terlihat luar biasa, Sarah. Saya yakin Anda akan bersinar." Pujinya tulus. Sarah membalas senyumnya, merasa sedikit lebih nyaman. Ia melihat ketulusan di mata Alex. 3 menit sebelum siaran, Alex, Sarah, dan Pastor Mike berkumpul di belakang panggung. Alex mengingatkan mereka tentang format yang telah mereka sepakati. "Ingat, ini bukan arena gulat. Ini adalah percakapan. Dengarkan satu sama lain. Jangan takut untuk menunjukkan kerentanan Anda." Kata-kata Alex menenangkan mereka. Akhirnya, lampu studio menyala, dan musik pembuka yang lembut mulai diputar. Alex, yang juga bertindak sebagai pembawa acara, mengambil tempatnya. Ia memulai dengan salam hangat, memperkenalkan kedua tamunya dengan nada yang penuh rasa hormat. Ia menjelaskan visi acara, untuk menjelajahi topik-topik sensitif dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. "Malam ini," Alex memulai, suaranya mantap dan jelas. "Kita akan berbicara tentang sosok yang sangat penting, tidak hanya bagi dua agama yang terwakili di sini, tetapi bagi seluruh umat manusia. Kita akan berbicara tentang Yesus. Dan pertanyaan kita sederhana, namun mendalam. Apakah Dia Tuhan atau manusia?" Pertanyaan itu, yang menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang mendebarkan. Kamera menyorot wajah Sarah, lalu beralih ke Pastor Mike. Baik Sarah maupun Pastor Mike telah berjanji untuk tidak menghindari pertanyaan sulit. Ini adalah komitmen mereka pada kejujuran. Pastor Mike mengambil napas dalam-dalam. "Dalam iman Kristen," ia memulai, suaranya penuh keyakinan. "Kami percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah, bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Kelahirannya dari seorang perawan, mukjizat-mukjizat yang ia lakukan, dan kebangkitannya dari kematian adalah bukti dari keilahiannya." Ia berbicara dengan hati, bukan dengan argumen teologis yang kaku. Ia menceritakan tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya, bagaimana kasih-Nya adalah inti dari seluruh keyakinannya. Giliran Sarah, ia melihat ke arah Pastor Mike, mengangguk, dan kemudian menatap kamera. "Dalam Islam, kami memiliki cinta dan rasa hormat yang mendalam untuk Isa, atau Yesus." Ia memulai, dengan suara yang lembut namun tegas. "Dia adalah salah satu nabi yang paling mulia, yang diutus oleh Allah. Kami percaya pada kelahirannya yang ajaib, pada mukjizat yang ia lakukan. Kami percaya bahwa dia adalah Al-Masih, Sang Juru Selamat. Namun," ia melanjutkan,
Kami dengan tegas percaya bahwa Dia adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Bahwa Allah adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sarah menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep ketuhanan Yesus akan bertentangan dengan prinsip dasar monoteisme. Ia mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, yang ia sampaikan dengan penuh perasaan. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Sesi tanya jawab yang disiarkan langsung dari studio memunculkan perdebatan yang dinamis. Penonton di studio, yang terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai mengajukan pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang paling menantang datang dari seorang pemuda. Jika Yesus hanyalah manusia, mengapa begitu banyak orang menganggapnya Tuhan? Tanyanya kepada Sarah. Sarah menjawab dengan bijaksana. Kami percaya bahwa ini adalah perbedaan teologis yang mendalam. Alasan dibaliknya bukanlah soal kurangnya rasa hormat. Justru karena rasa hormat itulah, kami menjaga batasan antara Tuhan dan manusia. Kami menganggapnya sebagai seorang nabi, utusan yang sempurna, dan itulah penghormatan tertinggi yang bisa kami berikan. Pastor Mike merespons, dan dalam iman kami, penghormatan tertinggi kami adalah dengan mengakui bahwa dalam diri Yesus, Tuhan telah menampakkan dirinya sendiri, bahwa Dia rela turun ke dunia ini, menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Ini adalah misteri, tentu saja. Sebuah misteri yang hanya bisa dipahami melalui iman. Melihat dialog yang otentik dan saling menghormati ini, Alex di ruang kontrol merasa lega. Mark di sampingnya tetap diam, tapi Alex bisa melihat kilatan di matanya. Mark tahu, acara ini mungkin tidak menghasilkan ledakan rating, tetapi ia melihat potensi yang lebih besar. Sebuah acara yang memiliki integritas dan relevansi yang kuat. Acara berakhir dengan Alex mengucapkan terima kasih kepada para tamunya. Sorak-sorai penonton di studio, yang jarang terjadi untuk acara semacam ini, memenuhi ruangan. Di belakang panggung, Sarah dan Pastor Mike saling bersalaman. Terima kasih, Sarah, kata Pastor Mike dengan tulus. Kamu membuat saya berpikir. Sarah tersenyum. Dan Anda, Pastor, Anda membuat saya merasakan. Malam itu, di seluruh New York, orang-orang membicarakan jembatan percakapan. Ujaran kebencian di media sosial tidak sepenuhnya hilang, tetapi ada juga gelombang pujian dan percakapan yang tulus. Episode pertama telah mengudara, dan pertaruhan Alex, meskipun masih di awal, tampaknya akan berhasil. Malam setelah tayang perdana, gema dari jembatan percakapan masih terasa. Alex terbangun dengan semangat yang membara. Pemberitahuan di ponselnya tidak berhenti berbunyi. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, tetapi yang paling penting, ada yang berbicara. Acara itu telah memicu dialog. Alex tersenyum, merasa lelah namun puas. Ia tahu tantangan sesungguhnya baru dimulai. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor dan disambut oleh Mark, produser eksekutif yang biasanya acuh tak acuh. Alex, kata Mark dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Rating kita mungkin tidak sebesar siaran langsung Super Bowl, tapi ini menunjukkan potensi yang sangat besar. Audiens kita bertahan hingga akhir. Itu jarang terjadi. Mark menatap Alex dengan pandangan baru. Lanjutkan. Tapi ingat, jangan sampai kau melewati batas. Kontroversi adalah pedang bermata dua. Peringatan itu menegaskan kembali taruhan yang dipertaruhkan Alex. Sementara itu, Sarah kembali ke rutinitas kampusnya, tetapi dengan perasaan yang berbeda. Matanya, yang biasanya memancarkan ketenangan, kini membawa beban baru, beban pengakuan dan kekaguman, tetapi juga keraguan. Di sebuah kafe kampus, salah satu dosennya, seorang profesor teologi yang terkenal skeptis, mendekatinya. Sarah, penampilanmu semalam sangat mengesankan, katanya. Argumenmu logis dan matang. Tapi, aku ingin tahu, apakah kau tidak merasa takut? Takut bahwa dengan membuka diri seperti itu, kau justru akan dianggap lemah. Pertanyaan itu menusuk langsung ke inti ketakutannya.
Sarah menjawab dengan tenang. Rasa takut itu selalu ada. Tetapi, jika kita membiarkan rasa takut menguasai, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju. Di sisi lain, Pastor Mike menghadapi reaksi yang lebih personal. Robert, tetua gerejanya yang paling skeptis, menemuinya di ruang kerja setelah ibadah minggu. "Pastor Mike," kata Robert, suaranya dipenuhi kekecewaan. "Malam itu, kau tidak banyak berbicara tentang keilahian Yesus. Kau tidak banyak membela iman kita." Robert khawatir Pastor Mike telah berkompromi. Bukankah kewajiban kita adalah mengabarkan Injil, bukan berdialog dengan mereka yang tidak percaya? Pastor Mike mendengarkan dengan sabar. Ia kemudian menjelaskan, "Robert, Yesus juga berbicara dengan orang-orang yang tidak percaya. Dia tidak berdebat, tapi dia menunjukkan kasih. Kewajibanku adalah melakukan hal yang sama. Aku harus membangun jembatan, bukan tembok, jika aku ingin mereka mendengarkan pesan Injil." Dialog yang menggugah itu tidak hanya terjadi di layar TV, tetapi juga di antara mereka bertiga. Alex memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil di luar studio, di sebuah restoran kecil di kawasan Queens. Ia ingin mereka lebih mengenal satu sama lain sebagai individu, bukan hanya sebagai perwakilan dari agama mereka. "Jadi, Pastor Mike," tanya Sarah sambil menyesap kopinya, "mengapa keyakinan akan keilahian Yesus begitu fundamental bagi Anda? Apa yang membuatnya begitu tak tergantikan?" Pastor Mike berpikir sejenak. "Bagi kami, ini adalah inti dari segalanya," jawabnya dengan suara lembut. "Jika Yesus hanya seorang manusia, maka pengorbanannya di kayu salib tidak memiliki makna yang cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jika dia bukan Tuhan, maka kebangkitannya hanyalah cerita biasa. Tetapi, karena kami percaya dia adalah Tuhan, maka kematiannya adalah bukti dari kasih Allah yang tak terbatas. Kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak jauh dan tidak dingin, tetapi sangat terlibat dalam penderitaan kita." Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. "Saya mengerti," katanya perlahan. "Dalam Islam, kami melihatnya dengan cara yang berbeda. Kami percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa dia tidak membutuhkan pengorbanan apapun dari siapapun, bahkan dari anaknya, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Pengampunan adalah sifatnya. Dia akan mengampuni siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan menyesali perbuatannya." Ia melanjutkan dengan argumen logis yang tajam. "Jika Tuhan itu maha kuasa dan sempurna, mengapa dia perlu menjadi manusia? Mengapa dia harus merasakan penderitaan? Bukankah itu berarti dia tidak sempurna dalam wujudnya yang ilahi?" Pertanyaan Sarah tidak bersifat retoris. Ia benar-benar ingin memahami. Dalam pandangan kami, Tuhan itu berada di luar batas-batas penderitaan dan kelemahan manusia. Menempatkannya di dalamnya akan mengurangi keagungannya. Pastor Mike merespons dengan bijaksana. "Itu adalah sebuah misteri yang mendalam, Sarah. Misteri yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. Namun, bagi kami, justru dalam kelemahan manusia itulah kekuatan Allah paling terlihat. Dalam penderitaannya, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memahami penderitaan kita. Dalam kematiannya, Dia menunjukkan bahwa Dia menaklukkan kematian. Ini bukan tentang kelemahan Tuhan, tetapi tentang kasih-Nya yang melimpah. Dialog ini bukan lagi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah tentang dua orang yang saling berbagi keyakinan mereka dengan penuh hormat." Alex, yang duduk di sana, merasa terharu. Ia menyadari bahwa ia telah berhasil. Acara ini bukan hanya tentang rating, tetapi tentang momen-momen otentik seperti ini. Momen-momen yang mengubah hati dan pikiran. "Aku memiliki ide untuk episode selanjutnya," kata Alex, memecah keheningan. "Bagaimana jika kita membahas tentang peran wanita dalam agama?" Sarah, kamu bisa berbagi pandangan Islam, dan Pastor Mike, kamu bisa berbicara tentang pandangan Kristen. Keduanya setuju. Mereka menyadari bahwa dialog mereka masih panjang. Di saat mereka berpisah, Pastor Mike menatap Sarah.
Aku ingin berterima kasih, katanya. Karena kamu, aku belajar untuk mendengarkan. Dan itu adalah salah satu pelajaran terpenting dalam hidupku. Sarah tersenyum. Dan aku berterima kasih kepadamu, Pastor. Kamu menunjukkan kepadaku bahwa ada cara untuk berdialog tanpa harus berdebat. Malam itu, Alex, Sarah, dan Pastor Mike kembali ke kehidupan masing-masing dengan pandangan yang sedikit berubah. Mereka tidak mengubah keyakinan mereka, tetapi mereka mulai melihat satu sama lain dengan mata yang berbeda. Dinding-dinding yang memisahkan mereka mulai runtuh, digantikan oleh jembatan yang dibangun dari rasa hormat dan pemahaman. Babak baru dari perjalanan mereka telah dimulai. Seiring dengan meningkatnya popularitas jembatan percakapan, Alex menyadari bahwa episode-episode selanjutnya harus lebih dari sekadar dialog yang ramah. Ia membutuhkan kedalaman, sebuah perdebatan yang intens namun tetap terkendali, untuk menjaga penonton tetap terlibat dan acara tetap relevan. Topik untuk episode kedua, mukjizat dan logika, dipilih dengan hati-hati. Alex tahu ini adalah lahan yang berbahaya, di mana iman dan akal seringkali berbenturan. Di ruang rapat, Alex, Sarah, dan Pastor Mike membahas format episode mendatang. Kita tidak bisa hanya berputar-putar di permukaan lagi, kata Alex. Penonton ingin melihat bagaimana kalian berdua menghadapi argumen-argumen sulit, bagaimana iman kalian bertahan di tengah tantangan logika. Pastor Mike mengangguk setuju. Iman kita harus mampu bertahan dalam ujian. Jika tidak, itu bukanlah iman yang kuat, ujarnya. Sarah, meskipun sedikit gugup, juga setuju. Ia percaya bahwa Islam adalah agama yang rasional, dan ia siap untuk mempertahankan keyakinannya dengan argumen yang logis. Malam tayang episode kedua, studio terasa lebih tegang. Alex membuka acara dengan memperkenalkan topik. Malam ini kita akan membahas tentang mukjizat. Khususnya, apakah mukjizat adalah bukti dari kebenaran agama? Atau bisakah mukjizat dijelaskan secara logis? Pastor Mike adalah yang pertama berbicara. Ia mengutip mukjizat-mukjizat Yesus yang terkenal, seperti menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dan membangkitkan orang mati. Bagi kami, katanya, mukjizat-mukjizat ini adalah bukti yang tak terbantahkan dari keilahian Yesus. Mukjizat adalah intervensi langsung Tuhan ke dalam dunia kita, sebuah cara baginya untuk menunjukkan kasih dan kuasanya yang luar biasa. Pastor Mike berbicara dengan keyakinan yang mendalam, menceritakan bagaimana mukjizat-mukjizat itu bukan sekadar kisah, tetapi fondasi dari keyakinan jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Kemudian, giliran Sarah. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dalam Islam, kami percaya pada mukjizat. Ia memulai dengan tenang. Al-Quran menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa, Yesus. Kami percaya bahwa dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan orang mati. Namun, ia melanjutkan, kami memiliki pandangan yang berbeda tentang makna mukjizat. Bagi kami, mukjizat bukanlah bukti dari keilahian seorang nabi. Mukjizat adalah bukti dari kuasa Allah yang tak terbatas, yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya untuk menguatkan pesan mereka. Argumennya menjadi lebih tajam. Jika mukjizat adalah bukti dari keilahian, maka semua nabi yang melakukan mukjizat juga harus dianggap Tuhan, kata Sarah. Nabi Musa membelah laut. Nabi Muhammad membelah bulan. Apakah itu berarti mereka juga Tuhan? Tentu tidak. Mukjizat hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan kebenaran pesannya. Perdebatan menjadi semakin intens ketika Sarah menggunakan argumen logis yang tajam. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa dia harus bergantung pada mukjizat untuk membuktikan keberadaannya? Bukankah seluruh alam semesta, dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya hingga atom terkecil, adalah mukjizat terbesar darinya? Mengapa kita perlu mencari bukti dalam kejadian-kejadian supernatural, ketika bukti yang paling kuat sudah ada di sekitar kita? Pertanyaan itu membuat Pastor Mike terdiam sejenak. Ia melihat ke arah Sarah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang serius namun tidak marah.
Ia menyadari bahwa Sarah tidak berusaha menyerang keyakinannya, tetapi berusaha memahaminya melalui lensa logika yang berbeda. Itu adalah pertanyaan yang bagus, Sarah, jawab Pastor Mike. Dan saya setuju, seluruh ciptaan adalah mukjizat dari Tuhan. Namun, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus memiliki makna yang berbeda. Mereka adalah tanda-tanda yang spesifik, yang ditujukan untuk menunjukkan identitasnya. Mereka adalah cara bagi Tuhan untuk menembus batasan-batasan dunia fisik kita, untuk menunjukkan bahwa Dia berada di luar batasan-batasan itu. Mukjizat bukanlah soal membuktikan keberadaan Tuhan, tetapi membuktikan bahwa Dia telah datang ke dunia ini melalui Yesus. Sarah mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Ia tidak setuju, tetapi ia menghargai sudut pandang Pastor Mike. Saya mengerti, katanya. Namun, dari perspektif kami, hal itu menimbulkan pertanyaan lain. Jika Tuhan adalah pencipta hukum-hukum alam, mengapa Dia harus melanggar hukumnya sendiri? Apakah itu berarti Dia tidak mampu menciptakan hukum yang sempurna? Perdebatan ini, yang disiarkan langsung, membuat penonton di studio dan di rumah terdiam. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang berteriak. Hanya ada dua orang yang dengan penuh hormat mencoba memahami keyakinan satu sama lain. Alex di ruang kontrol merasa tegang, tetapi ia juga merasakan kegembiraan. Inilah yang ia impikan. Ini adalah dialog yang otentik. Salah satu momen paling menantang datang dari penonton. Seorang pemuda bertanya kepada Sarah, "Bagaimana dengan kisah-kisah mukjizat di Alkitab? Apakah Anda tidak percaya itu benar?" Sarah merespons dengan bijaksana, "Sebagai seorang Muslim, kami percaya pada Alkitab, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Namun, kami juga percaya bahwa kitab-kitab itu telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kami mempercayai kisah-kisah mukjizat, tetapi melalui lensa Al-Quran. Kami percaya mukjizat Yesus benar-benar terjadi, tetapi kami percaya mukjizat-mukjizat itu adalah tanda-tanda dari Allah, bukan bukti dari keilahian Yesus." Pastor Mike merespons dengan pernyataan yang kuat. "Dan kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak berubah, dan bahwa mukjizat-mukjizat yang tertulis di dalamnya adalah saksi dari kebenaran iman kami." Di akhir acara, Alex menyimpulkan dengan pernyataan yang kuat, "Kita telah melihat bagaimana iman dan logika bisa berjalan beriringan, namun juga berbenturan. Kita telah melihat bagaimana keyakinan yang sama bisa diinterpretasikan dengan cara yang sangat berbeda. Dan yang terpenting, kita telah melihat bahwa perbedaan ini tidak harus memisahkan kita." Malam itu, jembatan percakapan membuktikan bahwa perdebatan yang intens tidak harus menjadi sesuatu yang memecah belah. Sebaliknya, perdebatan yang dilakukan dengan penuh hormat bisa menjadi sebuah cara untuk memperdalam pemahaman, bahkan jika tidak ada pihak yang berubah pikiran. Alex, Sarah, dan Pastor Mike telah membuktikan bahwa dialog yang otentik, bahkan dalam perdebatan, adalah kunci untuk membangun jembatan di tengah masyarakat yang terpecah. Usai episode kedua, Jembatan Percakapan tidak lagi hanya menjadi sebuah acara TV, melainkan fenomena budaya. Klip-klip dari perdebatan intens antara Sarah dan Pastor Mike tersebar viral di media sosial. Tagar Bridge of Conversations menduduki puncak trending topik di Twitter. Reaksi yang muncul, bagaimanapun, terbagi tajam, mencerminkan polarisasi masyarakat Amerika yang sesungguhnya. Di dunia maya, Alex melihat kedua sisi mata uang dari kesuksesan yang ia dambakan. Para pendukung memuji keberanian dan keterbukaan acara tersebut. Mereka memuji kejujuran Sarah dalam menyajikan argumen logis dan kebijaksanaan Pastor Mike dalam menanggapi pertanyaan sulit. Komentar seperti, "Akhirnya ada yang berani membuat acara TV yang tulus," dan "Saya seorang ateis, tapi acara ini membuat saya lebih menghormati orang beragama," membanjiri akun media sosial stasiun TV mereka. Alex merasa bangga. Ia tahu bahwa acara ini telah menyentuh hati banyak orang yang merasa lelah dengan perdebatan kosong. Namun, di sisi lain, kritik pedas juga datang dengan derasnya. Kelompok ekstremis di kedua belah pihak merasa terancam. Sarah menjadi target ujaran kebencian daring yang mengerikan. Akunnya dibanjiri komentar-komentar yang menuduhnya sebagai pengkhianat,
yang berkompromi dengan keyakinan lain. Ada yang menuduhnya memutarbalikkan ajaran Islam untuk menyenangkan audiens Barat, sementara yang lain menuduhnya menyebarkan propaganda yang berbahaya. Salah satu komentar yang paling menyakitkan baginya adalah dari seorang wanita yang menuduhnya, "Kamu bukan perwakilan Islam sejati. Kamu terlalu liberal. Kamu hanya ingin diterima." Ancaman-ancaman yang samar juga mulai bermunculan, membuat Sarah merasa tidak aman, bahkan di dalam apartemennya sendiri. Pastor Mike juga menghadapi badai kritik dari jemaatnya sendiri. Robert, tetua gereja yang skeptis, memimpin kelompok yang menentang. Mereka merasa bahwa Pastor Mike telah gagal membela keilahian Yesus dengan cukup gigih. Ia seharusnya tidak membiarkan wanita Muslim itu mempertanyakan misteri keimanan kita, kata Robert dalam sebuah pertemuan dewan gereja yang tegang. Itu adalah tugas kita untuk menyebarkan Injil, bukan untuk berdialog dengan mereka yang sesat. Robert bahkan mengancam akan memindahkan keanggotaannya ke gereja lain jika Pastor Mike tidak mengubah nada bicaranya dalam acara tersebut. Tekanan dari jemaatnya membuat Pastor Mike tertekan. Ia tahu ia telah mengambil risiko, tetapi ia tidak menyangka risiko itu akan begitu besar, bahkan dari orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Alex berada di tengah-tengah semua ini. Di satu sisi, ia menerima pujian dari Mark, yang akhirnya melihat potensi keuntungan dari acara ini. Rating terus meningkat, dan sponsor-sponsor mulai menunjukkan minat. Namun, di sisi lain, Alex harus berjuang keras untuk melindungi kedua tamunya. Ia memperketat keamanan studio dan menyewa tim keamanan siber untuk memantau ancaman-ancaman daring yang diterima Sarah. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur, mencoba meyakinkan Pastor Mike untuk tidak mundur dan meyakinkan Sarah bahwa keamanan mereka adalah prioritas utama. "Kita bisa berhenti," kata Alex pada Sarah dalam sebuah percakapan telepon yang penuh emosi. "Aku tidak ingin kamu merasa tidak aman." Sarah, meskipun suaranya terdengar lelah, menolak tawaran itu. "Tidak, Alex, aku tidak akan berhenti. Aku tahu ini sulit. Tapi inilah alasan mengapa acara ini sangat penting." Mereka yang menyebarkan kebencian itu, mereka yang takut akan dialog, mereka adalah orang-orang yang perlu mendengarkan kita lebih dari siapapun. Jika kita berhenti, mereka yang akan menang. Pastor Mike juga menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia mengundang Robert dan tetua gereja lainnya untuk makan malam. Ia dengan tenang menjelaskan visinya. "Tugas kita adalah mengasihi sesama. Dan mengasihi berarti berusaha memahami, bukan menghakimi. Aku percaya, dengan berdialog, kita sedang menjalankan salah satu perintah Yesus yang paling penting, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Aku tidak mengkhianati iman kita. Justru, aku sedang mencoba menjadikannya relevan di dunia yang terpecah ini." Kata-kata tulusnya berhasil meredakan ketegangan, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan. Pada akhirnya, reaksi yang beragam ini menguatkan tekad mereka. Alex, Sarah, dan Pastor Mike menyadari bahwa acara mereka telah menjadi lebih dari sekadar tontonan. Itu adalah sebuah gerakan. Mereka adalah pionir yang berani melangkah ke wilayah yang tidak dikenal, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, di tengah badai kritik dan pujian, mereka menemukan kekuatan dalam persatuan mereka. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan menyadari bahwa di balik semua perbedaan, ada sebuah ikatan yang lebih kuat, ikatan kemanusiaan yang mendalam dan keinginan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Babak selanjutnya dari perjalanan mereka akan menjadi lebih sulit, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Setelah badai media sosial mereda, Alex, Sarah, dan Pastor Mike menemukan diri mereka di tengah-tengah sebuah keheningan yang canggung. Ancaman dan kritik, meskipun tidak hilang sepenuhnya, telah membuat mereka sadar bahwa mereka adalah sebuah tim. Alex, yang biasanya sibuk dengan pekerjaan, merasa bahwa ia tidak bisa lagi memperlakukan Sarah dan Pastor Mike hanya sebagai bintang acaranya. Ia melihat mereka sebagai manusia, dengan ketakutan dan harapan mereka sendiri. Alex mengundang mereka berdua untuk makan malam di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggir kota Brooklyn, jauh dari sorotan media. Kafe itu dipilihnya secara sengaja karena suasananya yang hangat dan intim,
dengan lampu temaram dan aroma kopi yang memenuhi ruangan. Ia ingin menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbicara, bukan sebagai perwakilan dari agama mereka, melainkan sebagai individu. Malam itu, mereka bertemu. Sarah tiba mengenakan mantel panjang dan syal. Wajahnya tampak lelah namun matanya masih memancarkan ketenangan. Pastor Mike datang dengan senyum ramah yang khas, meskipun Alex bisa melihat jejak kekhawatiran di matanya. Setelah memesan makanan, Alex memecah keheningan yang canggung. "Terima kasih sudah datang. Aku tahu ini sulit. Aku hanya ingin kita berbicara, bukan tentang acara TV, tapi tentang kita." Pastor Mike mengangguk. "Aku senang kamu mengundang kami, Alex. Aku merasa, di tengah semua ini, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku bukan lagi Pastor Mike, melainkan Pastor Mike dari Jembatan Percakapan." Ia tertawa getir. "Dan jemaatku, mereka melihatku sebagai seseorang yang tidak lagi seperti mereka." Sarah merespons, "Aku tahu perasaan itu. Di kampus, teman-teman muslimku menjauhiku. Mereka takut, atau mungkin kecewa. Mereka pikir aku telah menjual keyakinanku demi ketenaran." Ia menyesap tehnya. "Sejujurnya, aku merasa sangat sendirian." Alex mendengarkan dengan penuh empati. Ia menyadari bahwa ia telah memicu sebuah gejolak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. "Aku minta maaf," katanya tulus. "Aku tidak pernah berniat untuk membuat kalian tertekan seperti ini." Pastor Mike menepuk pundak Alex. "Tidak, Alex, kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Ini adalah konsekuensi dari pekerjaan yang penting. Kita tahu ini tidak akan mudah." Makan malam itu menjadi lebih dari sekadar pertemuan. Mereka mulai berbagi cerita pribadi. Pastor Mike menceritakan tentang istrinya, yang telah menjadi pendamping hidupnya selama 30 tahun, dan bagaimana ia menenangkannya di tengah badai kritik. Ia juga bercerita tentang putrinya yang bekerja sebagai guru seni di sebuah sekolah negeri, dan bagaimana putrinya memberinya perspektif baru tentang kehidupan di luar gereja. Sarah, yang biasanya tertutup, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang bagaimana ia pindah dari Mesir ke Amerika saat masih kecil, tentang perjuangannya untuk berintegrasi di sekolah, dan bagaimana ia menemukan kekuatan dan identitasnya dalam ajaran Islam. Ia bercerita tentang ayahnya, seorang insinyur yang religius, dan ibunya, seorang dokter yang praktis, dan bagaimana mereka mendidiknya untuk berpikir kritis dan tidak pernah takut untuk bertanya. Alex, yang selama ini hanya melihat mereka sebagai subjek acara TV, kini melihat mereka sebagai manusia yang kompleks dan penuh warna. Ia melihat sisi lain dari Pastor Mike, bukan hanya seorang pendeta yang khotbah di podium, tetapi seorang suami dan ayah yang peduli. Ia melihat sisi lain dari Sarah, bukan hanya seorang cendekiawan yang cerdas, tetapi seorang wanita muda yang pernah merasakan kesepian dan perjuangan. Malam itu, mereka menemukan bahwa di balik perbedaan keyakinan yang mendalam, mereka memiliki banyak kesamaan. Keduanya peduli dengan keluarga, berjuang untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dan ingin melihat dunia yang lebih damai bagi generasi mendatang. Mereka menemukan bahwa mereka sama-sama peduli pada komunitas, pada kejujuran, dan pada pentingnya saling menghormati. "Kamu tahu," kata Pastor Mike sambil tersenyum, "sebelum acara ini, aku tidak pernah benar-benar berbicara dengan seorang Muslim. Maksudku, aku pernah bertemu dengan mereka, tapi tidak pernah duduk seperti ini, mendengarkan cerita mereka." Sarah mengangguk. "Dan aku juga. Sebelum ini, bagiku, pendeta adalah sebuah stereotip. Tapi kamu, Pastor Mike, kamu membuatku melihat sisi lain. Kamu membuatku melihat bahwa di balik jubah dan salib, ada hati yang sama seperti hatiku." Alex merasa terharu. Ia menyadari bahwa tujuan acaranya telah tercapai, bukan di depan kamera, tetapi di meja makan kecil itu. Ini, pikirnya, inilah inti dari Jembatan Percakapan. Hubungan pribadi yang terjalin di luar kamera jauh lebih berharga daripada rating apapun. Malam berakhir dengan tawa dan janji. Janji untuk saling mendukung, untuk saling menceritakan masalah mereka,
dan untuk tidak membiarkan kebencian di luar sana menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Mereka menyadari bahwa persahabatan mereka, yang dimulai dari sebuah perdebatan, adalah bukti hidup bahwa dialog adalah kunci untuk perdamaian. Babak baru dari perjalanan mereka telah dimulai, bukan hanya sebagai mitra kerja, tetapi sebagai teman. Respons yang luar biasa terhadap 2 episode pertama, Jembatan Percakapan, meyakinkan Alex bahwa ini bukan hanya acara TV yang berhasil, melainkan sebuah gerakan. Mark, produser eksekutif yang sebelumnya skeptis, kini menjadi pendukung setia. Ia melihat data rating yang stabil dan lonjakan interaksi di media sosial, dan ia tahu mereka telah menemukan formula yang tepat. Mark memanggil Alex ke ruang kerjanya. "Alex, kita akan menjadikan ini seri mingguan," katanya dengan nada penuh semangat. "Lanjutkan apa yang kamu lakukan. Tapi kali ini, aku ingin kamu mendorong lebih jauh. Pilihlah topik-topik yang benar-benar memecah belah masyarakat kita, dan biarkan Sarah dan Pastor Mike menanganinya. Aku percaya pada mereka." Keputusan ini disambut dengan antusias oleh Alex, tetapi juga dengan rasa tanggung jawab yang besar. Ia segera mengatur pertemuan dengan Sarah dan Pastor Mike untuk membahas visi baru ini. Pertemuan itu diadakan di studio, di mana mereka merasa paling nyaman dan paling berani. "Ini bukan lagi sekadar acara bincang-bincang," kata Alex, matanya bersinar. "Ini adalah misi. Misi untuk membangun jembatan pemahaman. Dan kita akan menggunakan platform ini untuk membahas topik-topik yang paling sulit, yang paling dihindari." Mereka memulai dengan membuat daftar topik. Topik-topik yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan di televisi kini menjadi agenda mereka. Peran wanita dalam agama, kehidupan setelah kematian, makna penderitaan, hubungan antara agama dan sains, dan peran agama dalam politik. Setiap topik adalah sebuah ranjau darat, tetapi mereka sepakat untuk menghadapinya. Mereka tidak ingin menghindari kesulitan. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa dialog, bahkan tentang hal-hal yang paling sensitif, adalah mungkin. Episode pertama dari seri baru ini berfokus pada peran wanita dalam agama. Sarah, sebagai seorang muslimah berhijab, merasa topik ini sangat penting. Ia memulai dengan menjelaskan bagaimana dalam Islam, wanita memiliki hak yang setara, namun seringkali disalahpahami. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang memberikan hak waris dan hak properti kepada wanita, jauh sebelum dunia barat melakukannya. Ia juga menjelaskan bahwa hijab, baginya, bukanlah penindasan, melainkan simbol kebebasan dan identitas. Pastor Mike merespons dengan pandangan Kristen. Ia mengakui bahwa sejarah gereja memiliki masa lalu yang kompleks terkait peran wanita. Namun, ia juga menyoroti bagaimana dalam Perjanjian Baru, Yesus memberdayakan wanita, berbicara dengan mereka di depan umum, dan mempercayakan mereka dengan pesan-pesan penting. Ia membahas tentang para diakon perempuan dan peran penting yang dimainkan wanita dalam sejarah gereja. Ia juga dengan jujur mengakui adanya tantangan dan perdebatan di kalangan umat Kristen modern tentang kepemimpinan wanita di dalam gereja. Dialog yang terjadi sangat kuat. Sarah menggunakan argumen-argumennya dengan tajam. "Jika Tuhan itu adil dan sempurna," katanya, "maka ajarannya haruslah adil untuk semua, baik pria maupun wanita. Setiap interpretasi yang menindas wanita adalah interpretasi yang cacat." Pastor Mike setuju dengan prinsip tersebut, tetapi ia juga menekankan bahwa interpretasi teologis harus selalu dilihat dalam konteksnya. Episode ini, seperti sebelumnya, memicu gelombang percakapan yang masif. Wanita-wanita dari berbagai latar belakang menghubungi Sarah, menceritakan bagaimana ia telah menginspirasi mereka untuk berani berbicara. Di sisi lain, Pastor Mike juga menerima email dari para pendeta wanita yang merasa terinspirasi oleh pengakuannya yang jujur tentang perjuangan perempuan di dalam gereja. Kesuksesan ini menguatkan mereka bertiga. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan lebih dari sekadar acara TV. Itu adalah sebuah layanan publik. Mereka telah menciptakan ruang di mana orang-orang bisa bertanya, belajar, dan tumbuh bersama. Misi mereka menjadi lebih jelas, bukan hanya berdebat, tapi membangun jembatan pemahaman antara dua komunitas yang sering kali terasing. Mereka bertekad untuk menggunakan acara ini sebagai sarana untuk mendidik,
menginspirasi, dan menyatukan. Alex, yang sekarang memiliki tim yang lebih besar, memastikan setiap detail acara dikelola dengan hati-hati. Ia menyewa peneliti untuk menyediakan data historis dan sosiologis yang relevan untuk setiap topik. Ia juga mengadakan forum daring untuk memungkinkan audiens mengajukan pertanyaan secara anonim, menciptakan ruang yang lebih aman untuk percakapan. Sarah dan Pastor Mike, yang kini telah menjadi teman dekat, saling mendukung di luar kamera. Mereka sering bertukar buku dan artikel, saling memberikan masukan tentang argumen mereka, dan saling mendoakan. Mereka tahu bahwa persahabatan mereka, yang dimulai dari sebuah perdebatan, adalah bukti hidup bahwa dialog adalah kunci untuk perdamaian. Babak baru dari perjalanan mereka telah dimulai, dan mereka siap untuk menghadapinya bersama. Kesuksesan, jembatan percakapan, membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Semakin banyak orang yang menonton, semakin keras pula suara-suara yang menentangnya. Acara ini menjadi target bagi kelompok-kelompok ekstremis dari kedua belah pihak, yang melihat dialog sebagai kompromi terhadap iman mereka. Alex, Sarah, dan Pastor Mike menemukan diri mereka di tengah-tengah badai yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Ancaman daring yang Sarah terima meningkat drastis. Sebuah situs web ekstremis menuduhnya sebagai agen barat yang berusaha merusak ajaran Islam. Foto-foto dirinya diedit menjadi gambar-gambar yang menghina, dan informasi pribadinya, termasuk alamat rumahnya, bocor di internet. Setiap kali ia melangkah keluar dari apartemennya, Sarah merasa paranoid. Ia selalu melihat ke belakang, waspada terhadap setiap mobil yang lewat. Ketakutan itu mulai menggerogoti ketenangan yang selama ini ia miliki. Suatu malam, ia menerima sebuah amplop berisi surat ancaman yang ditulis tangan. "Berhenti menyebarkan kebohongan, atau kamu akan menyesal," isi surat itu. Sarah, yang biasanya berani, mulai merasa gentar. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mempertaruhkan reputasinya, tetapi juga nyawanya. Di sisi lain, Pastor Mike juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Gerejanya menjadi target vandalisme. Dinding luar gereja dicoret-coret dengan tulisan-tulisan kebencian, menuduhnya sebagai pendeta palsu yang bersekutu dengan musuh iman. Robert, tetua gereja yang menentangnya, memanfaatkan insiden ini untuk menggalang dukungan melawan Pastor Mike. Dalam sebuah pertemuan dewan gereja yang emosional, Robert dengan lantang menuntut Pastor Mike untuk menghentikan acara tersebut. "Lihat apa yang telah kau bawa pada gereja kita, Pastor," teriaknya. "Kau telah menempatkan kita dalam bahaya. Kau telah menukar iman kita dengan popularitas murahan di televisi." Pastor Mike merasa hatinya hancur. Ia tidak peduli dengan kritik pribadi, tetapi melihat gereja yang ia cintai menjadi sasaran kebencian adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima dengan mudah. Ia merasa telah gagal melindungi jemaatnya. Alex, yang berada di tengah-tengah kekacauan ini, merasakan beban yang sangat berat. Ia harus berjuang di berbagai lini. Ia memperketat keamanan untuk Sarah dan Pastor Mike. Ia menyewa pengawal pribadi untuk Sarah dan memasang kamera keamanan di sekitar gereja Pastor Mike. Ia juga harus menghadapi tekanan dari Mark, produser eksekutifnya, yang mulai panik. "Alex, ini terlalu jauh," kata Mark dengan wajah pucat. "Kita tidak bisa terus-menerus menempatkan staf kita dalam bahaya. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, stasiun kita akan hancur." Mark menyarankan agar mereka menghentikan acara ini, atau setidaknya mengubah formatnya menjadi sesuatu yang tidak terlalu kontroversial. Namun, Alex tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia percaya pada misi mereka. Ia menghubungi Sarah dan Pastor Mike, dan mengatur pertemuan darurat. Kali ini, pertemuan itu diadakan di sebuah lokasi yang dirahasiakan, dengan penjagaan ketat. "Kita bisa menghentikan ini," kata Alex. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Kita bisa mengakhirinya sekarang, sebelum ada yang terluka." Sarah dan Pastor Mike saling bertatapan. Sarah, meskipun wajahnya tampak lelah, menolak tawaran itu dengan tegas. "Tidak, Alex, aku tidak akan mundur. Aku tahu ini menakutkan, tapi ketakutan tidak boleh menghentikan kita. Jika kita menyerah,
Kita membiarkan mereka yang menyebarkan kebencian untuk menang. Dan kita tidak bisa melakukan itu. Ia melanjutkan, apa yang kita lakukan ini penting. Jauh lebih penting dari rasa takut kita. Aku telah menerima banyak pesan dari wanita muda yang mengatakan bahwa acara ini telah memberi mereka keberanian. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Pastor Mike mengangguk setuju. Sarah benar. Jika kita berhenti, semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa dialog itu mungkin. Kita telah menunjukkan bahwa ada cara untuk berbicara tentang perbedaan tanpa harus saling membenci. Aku tidak peduli dengan ancaman dan vandalisme. Tugas kita bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk menyebarkan kasih. Dan jika aku harus menanggung penderitaan untuk itu, maka aku akan menerimanya. Keteguhan mereka menguatkan tekad Alex. Ia tahu mereka semua menghadapi pengorbanan yang besar. Sarah mengorbankan rasa aman pribadinya. Pastor Mike mengorbankan ketenangan gerejanya. Dan Alex mengorbankan karir dan ketenangannya sendiri. Mereka semua harus menghadapi pertanyaan sulit. Apakah tujuan mereka sepadan dengan risiko yang mereka ambil? Jawaban mereka, yang terpancar dari mata mereka yang lelah namun penuh keyakinan, adalah ya. Mereka memutuskan untuk melanjutkan. Namun, dengan perubahan. Mereka sepakat untuk membuat episode berikutnya berfokus pada pentingnya dialog itu sendiri di tengah ancaman yang mereka hadapi. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa dialog, meskipun berbahaya, adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati. Mereka ingin mengubah ancaman yang mereka terima menjadi bukti hidup bahwa misi mereka sangatlah penting. Episode itu akan menjadi episode yang paling emosional, paling jujur, dan paling penting dari semuanya. Mereka akan menggunakan panggung mereka, tidak hanya untuk berdialog tentang agama, tetapi juga untuk menyuarakan perlawanan terhadap kebencian dan perpecahan. Perjalanan mereka penuh dengan pengorbanan, tetapi mereka tahu, pengorbanan itulah yang membuat misi mereka menjadi begitu berharga. Di malam tayang terakhir, Jembatan Percakapan, studio dipenuhi dengan suasana yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Tidak ada ketegangan perdebatan, melainkan kehangatan dari sebuah perpisahan. Alex, Sarah, dan Pastor Mike duduk di kursi mereka, tetapi kali ini, mereka tidak berhadapan untuk berdebat, melainkan berdampingan. Selama beberapa bulan terakhir, acara ini telah menjadi lebih dari sekadar program TV. Itu telah menjadi sebuah perjalanan yang mengubah hidup, bagi mereka dan bagi jutaan penonton di seluruh New York dan sekitarnya. Alex memulai acara dengan nada emosional. Ia menceritakan bagaimana ide acara ini dimulai dari sebuah pamflet kecil di papan pengumuman. Ia menceritakan tentang keraguan awalnya, penolakan yang ia terima, dan ancaman yang mereka hadapi. Ia menunjukkan rekaman dari episode pertama, membandingkannya dengan episode-episode terakhir, untuk menunjukkan bagaimana dialog mereka telah berkembang dari perdebatan menjadi sebuah persahabatan yang mendalam. Malam ini, kata Alex, suaranya bergetar. Kita tidak akan membahas topik kontroversial apapun. Malam ini, kita akan merenung. Kita akan berbicara tentang apa yang telah kita pelajari, dan apa yang kita harapkan untuk masa depan. Pastor Mike adalah yang pertama berbicara. Ia melihat ke arah Sarah, matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kasih sayang. Aku harus jujur, katanya. Sebelum acara ini, aku tidak pernah benar-benar memahami apa artinya mencintai tetangga yang berbeda denganku. Aku mengira aku tahu, tapi aku hanya mengasihi mereka yang sudah seperti diriku sendiri. Ia melanjutkan, Sarah, kamu telah mengajariku bahwa mengasihi berarti berusaha untuk memahami, bahkan ketika kamu tidak setuju. Kamu telah membuatku menjadi pendeta yang lebih baik, dan manusia yang lebih baik. Persahabatan kita adalah bukti hidup bahwa perbedaan tidak harus memisahkan kita. Itu bisa menyatukan kita. Kata-kata tulusnya membuat beberapa penonton di studio menyeka air mata mereka. Giliran Sarah. Ia melihat ke arah Pastor Mike, kemudian ke Alex. Sebelum ini, aku selalu merasa harus membela agamaku, katanya. Aku lelah dengan stereotip dan prasangka. Tapi, Pastor Mike, kamu tidak pernah memaksaku untuk membela apapun. Kamu hanya mendengarkan.
Dan dengan mendengarkan, kamu memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Sarah kemudian berbicara tentang bagaimana acara ini memberinya kekuatan untuk menghadapi kebencian. Setiap kali aku menerima ancaman, katanya, aku memikirkan semua orang yang telah mengontak kami, yang mengatakan bahwa acara ini telah mengubah cara mereka memandang dunia. Mereka adalah alasan mengapa aku tidak pernah menyerah. Karena aku tahu, di balik semua kebencian, ada lebih banyak orang yang haus akan perdamaian. Alex menyimpulkan dengan menyoroti warisan acara tersebut. Acara ini mungkin akan berakhir malam ini, katanya. Tetapi percakapan ini tidak boleh berhenti. Di luar sana, di kafe, di kelas, di ruang makan keluarga, dan di tempat ibadah, percakapan ini harus terus berlanjut. Kami hanya menyediakan jembatan. Sekarang, tugas Anda semua adalah untuk mulai berjalan di atas jembatan itu. Kemudian, Alex memutarkan sebuah video montase. Video itu menampilkan cuplikan dari berbagai komunitas di seluruh New York. Ada seorang pendeta dan seorang imam yang sedang mengobrol di sebuah kedai kopi di Queens. Ada sekelompok remaja dari berbagai latar belakang agama yang sedang membersihkan taman kota bersama-sama. Ada seorang wanita Muslim yang mengajar tetangganya yang beragama Kristen cara memasak makanan halal. Video itu menunjukkan bagaimana jembatan percakapan telah memicu sebuah gerakan akar rumput yang tulus dan kuat. Di akhir video, Mark, produser eksekutif, muncul di layar. Ia, yang dulunya skeptis, kini tampak bangga. Ketika Alex pertama kali mengusulkan ide ini, saya pikir dia gila, katanya. Tapi dia membuktikan saya salah. Dia menunjukkan kepada saya bahwa televisi bisa menjadi lebih dari sekadar hiburan. Itu bisa menjadi alat untuk perubahan sosial yang positif. Malam itu, acara berakhir, tetapi warisannya tetap hidup di kota yang pernah terpecah. Sarah melanjutkan penelitiannya di Columbia University, tetapi ia juga menjadi seorang pembicara yang dihormati, berkeliling ke berbagai tempat untuk berbicara tentang pentingnya dialog. Pastor Mike, dengan dukungan penuh dari jemaatnya, termasuk Robert, yang sekarang menjadi salah satu pendukung terkuatnya, mendirikan sebuah pusat dialog antaragama di gerejanya. Alex, yang berhasil membuktikan dirinya, mendapatkan promosi dan kesempatan untuk mengembangkan acara-acara lain yang berfokus pada isu-isu sosial. Meskipun jembatan percakapan telah berakhir, percakapan yang dimulai dari acara tersebut terus bergema di seluruh New York. Orang-orang mulai berani berbicara tentang perbedaan agama dengan lebih terbuka dan saling menghormati. Dinding-dinding yang memisahkan mereka mulai runtuh, digantikan oleh jembatan yang dibangun dari rasa hormat dan pemahaman. Persahabatan antara Sarah, Pastor Mike, dan Alex menjadi bukti hidup bahwa dialog, bahkan di tengah perbedaan yang paling mendalam, adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Acara itu berakhir, tetapi warisannya tetap hidup, abadi di hati dan pikiran semua orang yang telah disentuhnya.